7 tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Tidak semua hubungan berjalan lancar sepanjang waktu dan berbagai tantangan dapat muncul. Namun, ketika suatu hubungan dikategorikan sebagai tidak sehat, istilah yang sering digunakan adalah toxic relationship. Ini mengacu pada hubungan yang merugikan, baik secara fisik maupun mental, bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat. Toksikitas dalam hubungan dapat muncul baik dalam konteks romantis, persahabatan, maupun keluarga. Sayangnya, seringkali orang tidak menyadari bahwa mereka tengah terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat. Untuk menghindari hal ini, penting untuk mengenali tanda-tanda berikut. 1. Sifat yang mendominasi. Suatu tanda yang mencolok dari hubungan yang tidak sehat adalah dominasi yang berlebihan. Ketika salah satu pihak mulai mencampuri dan mengendalikan segala aspek hidupmu, bahkan sampai pada tingkat memaksa kehendaknya agar kamu tunduk padanya. Ini dapat dianggap sebagai perilaku yang toksik. Kehadiran dominasi seperti ini seringkali memberikan tekanan yang berlebihan dan merugikan, menghambat kebebasan dan otonomi pihak yang terkena dampak. Penting untuk mengenali sinyal-sinyal ini dan mempertimbangkan untuk menjaga jarak ketika merasakan tekanan yang tidak sehat dalam hubungan tersebut. Jika kamu mulai merasakan adanya kontrol yang tidak sehat, itu bisa menjadi pertanda untuk mengevaluasi hubungan tersebut dan memastikan keberlangsungan kesehatan emosionalmu. 2. Tidak adanya dukungan. Sebuah indikator lain dari hubungan yang tidak sehat adalah kurangnya dukungan yang seharusnya menjadi bagian integral dari hubungan yang positif. Alih-alih mendapatkan dukungan, penghargaan, dan dorongan, kamu malah sering ditempatkan di bawah kritik dan perkataan kasar yang merusak. Situasi ini dapat memiliki dampak serius pada kesehatan mental dengan meningkatnya tingkat kecemasan dan penurunan rasa percaya diri. Dalam hubungan yang sehat, seharusnya ada saling dukung dan mengapresiasi satu sama lain, bukan malah memicu kompetisi dan iri hati yang merugikan. Penting untuk mengenali pola-pola ini dan memastikan bahwa hubunganmu memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. 3. Posesif. Salah satu tanda hubungan yang tidak sehat adalah ketika salah satu pihak mulai menunjukkan sikap posesif yang berlebihan. Meskipun rasa cemburu adalah reaksi manusiawi dan bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian dalam suatu hubungan, namun jika manifestasinya berlebihan, dapat menjadi pertanda adanya toksisitas. Sikap posesif yang mencakup tindakan seperti menyita dan membuka handphonemu, serta menuntut privasi secara berlebihan, dapat menciptakan ketegangan dan merusak kepercayaan dalam hubungan. Penting untuk berkomunikasi terbuka mengenai batasan-batasan yang sehat dalam sebuah hubungan dan menjaga agar rasa cemburu tidak mengarah pada tindakan yang merugikan. 4. Tidak ada kata maaf. Tidak hanya sebatas pada kekerasan verbal, adanya kekerasan fisik juga dapat memperparah toksisitas dalam hubungan. Pasangan yang tidak sehat secara emosional seringkali cenderung menghadirkan tindakan agresif fisik sebagai bentuk penyelesaian konflik, mengakibatkan hubungan menjadi tidak hanya tidak sehat secara emosional, tetapi juga berpotensi membahayakan secara fisik. Suatu tanda klasik dari hubungan yang tidak sehat adalah ketidakmampuan untuk mengatasi konflik dengan baik. Ketika masalah timbul, pasangan tidak mencari solusi bersama, melainkan salah satu pihak mungkin memilih untuk diam, mengabaikan masalah, atau bahkan menunggu agar pihak lain meminta maaf terlebih dahulu. Situasi ini menciptakan dinamika yang tidak sehat, di mana komunikasi terbuka dan pemecahan masalah sulit tercapai. 5. Hilangnya empati. Dalam hubungan yang sehat, adanya empati adalah kunci untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Namun, jika kamu merasa bahwa pasanganmu tidak lagi mampu merasakan atau memahami perasaanmu, ini bisa menjadi indikator bahwa hubungan tersebut mulai berubah menjadi tidak sehat. Ketidakpedulian terhadap perasaan dan pengalaman emosionalmu dapat menciptakan kesenjangan dalam koneksi emosional yang pada gilirannya dapat merugikan keintiman dan kebersamaan dalam hubungan. 6. Siklus konflik yang tidak selesai. Hubungan yang sehat cenderung mampu mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif
dan berusaha mencapai solusi bersama. Di sisi lain, jika hubunganmu terjebak dalam siklus konflik yang tidak pernah selesai, ini dapat menjadi tanda hubungan yang tidak sehat. Konflik yang terus-menerus tanpa resolusi bisa mengakibatkan ketegangan yang meningkat, merusak komunikasi, dan pada akhirnya merusak kestabilan dan kebahagiaan dalam hubungan. Penting untuk mengidentifikasi pola-pola konflik ini dan mencari cara untuk mengatasi masalah secara efektif demi keberlanjutan hubungan yang sehat. 7. Pembatasan sosial. Jika pasanganmu secara terus-menerus mencoba membatasi atau mengendalikan interaksi sosialmu dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, ini bisa menjadi sinyal bahwa hubungan tersebut tidak sehat. Isolasi semacam ini dapat menciptakan ketergantungan yang tidak sehat pada satu sama lain, membatasi pengalaman dan perspektif hidup. Isolasi sosial juga dapat menjadi pintu masuk untuk penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol berlebihan. Pasangan yang berada dalam hubungan yang toksik mungkin merasa sulit untuk mendukung satu sama lain secara independen di luar hubungan itu sendiri. Penting untuk menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua pasangan untuk tetap terhubung dengan lingkungan sosial mereka, memupuk pertumbuhan pribadi, dan membangun dukungan dari luar hubungan itu sendiri. Dalam mengidentifikasi tanda-tanda hubungan yang tidak sehat, penting untuk selalu mengutamakan kesejahteraan emosional dan fisik, sikap mendominasi, kurangnya dukungan, posesif, ketidakmampuan untuk meminta maaf, kehilangan empati, siklus konflik yang tidak selesai, dan isolasi sosial dapat menjadi indikator toksisitas dalam hubungan. Mengakui dan mengatasi tanda-tanda ini adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.